3 or 5 magic point adalah cara untuk kita bisa presentasi dengan menggunakan isi yang bermakna. Hari ini saya akan membagi dalam beberapa pokok penyampaian materi. Yang pertama, saya akan coba mereview ya apa yang menjadi materi kita di pekan yang lalu ya. Barangkali di sini ada yang baru saja bergabung di pertemuan sore hari ini. Namun juga ada yang sudah bergabung pekan lalu tapi sudah mulai lupa dan ingat sedikit ya. Jadi saya akan mereview dan setelahnya saya juga nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin sempat dikirim oleh tim admin ya, atau dikirimkan kepada saya melalui tim admin. Ya, ada belasan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan materi pertemuan pekan lalu. Tadi yang pertama saya akan mereview, kemudian yang kedua saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang relate dengan materi yang pertama pekan lalu. Namun ada juga beberapa pertanyaan yang pada kesempatan sore hari ini jawabannya akan ditemukan di pemaparan materi yang saya akan sampaikan. Nah, jadi nanti mohon bersabar ya teman-teman ya. Dan nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab yang dibantu oleh MC ya atau moderator. Baik, teman-teman, materi sore hari ini adalah powerful of public speaking ya, powerful public speaking. Boleh ketik di kolom chat dulu ya, powerful itu apa sih teman-teman? Ya, oke, yuk, powerful. What is the meaning of powerful? Ya, ketik pendek aja langsung buka AI, nggak apa-apa ya. Kita memang sudah butuh kecerdasan buatan, padahal aslinya kita jauh lebih cerdas daripada AI. Nggak apa-apa. Oke, katanya penuh tenaga ya. Kemudian saya sambil baca beberapa yang sudah masuk ya. Abigail nulis kuat katanya ya. Dewanto, kekuatan penuh. Berkat Gea, penuh dengan tenaga. Oke, terima kasih. Jawaban yang lain mana nih? Yuberman, kekuatan. Dengan kekuatan penuh, kekuatan maksimal, penuh dengan semangat. Oke, thank you. Kekuatan, yuk yang lain yuk. Gunakan jari teman-teman untuk aktif. Masih ingat ya materi pekan lalu ya, pakar ya. K-nya adalah A-nya salah satunya adalah aktif. Penuh energi, ada karakter, kekuatan yang semaksimal mungkin, kekuatan penuh, luar biasa, semangat, kekuatan yang menyala, ya, kekuatan yang penuh semangat, kekuatan semangat. Oke, thank you. Ya, masih ada yang ngirim lagi, kekuatan yang tidak tertandingi dengan kekuatan yang maksimal. Oke, thank you teman-teman buat feedbacknya. Ya, luar biasa. Saya mengapresiasi semangat teman-teman untuk menjawab ya. Saya doakan yang menulis jawaban diberkati Tuhan makin sukses ya, makin dipakai Tuhan secara luar biasa, diberkati dengan jasmani, rohani dan materi. Amin. Langsung. Yang belum ngetik langsung ikutan ngetik ya. Supaya aminnya lengkap. Oke. Baik teman-teman. Sekali ya, powerful ini adalah sebuah tenaga atau energi yang dihasilkan manakala kita melakukan sesuatu. Nah, powerful ini tentu ada bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya pekan lalu kita sudah belajar mengenai essential of public speaking. Ingat ya, esensi, hal yang mendasar, utama, penting, urgent, prioritas. Ya, esensi, hal inti. Kita sudah dibekali dengan itu. Nah, makanya dengan bekal itu hari ini next levelnya adalah kita menjadi pribadi yang powerful, yang bertenaga, yang memberikan impact, dampak, memberikan sesuatu yang lain dari sebelumnya. Ya, masih ingat pentingnya karakter dengan keterampilan kalau kita tingkatkan dengan maksimal maka akan menghasilkan seorang public speaker yang mengubah dan menggugah. Yang setuju dan masih ingat materi itu boleh kasih reaction love. Iya. Oke, puji Tuhan. Nah, teman-teman, saya akan masuk review sebentar ya. 2 menit aja saya mau review. Kita samakan persepsi dulu supaya benang merah antara minggu lalu dengan minggu ini nyambung gitu ya. Oke, pekan lalu kita belajar 4 hal. Yuk, sambil teman-teman nggak usah open mic, tapi teman-teman ucapin aja di situ ya. Ucapkan perlahan, tapi telingamu bisa mendengarkan suaramu ya. Ada 4 hal yang pekan lalu kita pelajari. Yang pertama tentang definisi dan pengertian public speaking. Secara sederhana, public speaking diterjemahkan atau diartikan yaitu seni berbicara di depan banyak orang. Ya, banyak orang itu lebih dari 1 orang, teman-teman. Ya, kemudian penggabungan antara bahasa verbal dan nonverbal.
Namun, saat kita berkomunikasi verbal dan nonverbal ini, kita menyampaikan informasi tidak hanya dengan pengetahuan, tapi dengan keterampilan yang kita asah. Maka dari situ, maka dari itu kita akan menghasilkan sebuah pesan yang efektif dan efisien. Sehingga kita yang menyampaikan dengan yang menyimak atau mendengarkan cocok, klop, sepaham, sepengertian. Nah, itu definisi public speaking. Yang paham sampai di sini boleh anggukan kepala. Iya, puji Tuhan ya. Hal yang kedua yang kita bahas adalah tentang the power of why. Kenapa sih kita harus belajar public speaking? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, public speaking ini adalah satu kebutuhan manusia untuk aktualisasi diri dalam hal berkomunikasi. Ya. Yang kedua, public speaking menolong engkau untuk membangun citra diri, ya, atau kita sebut sebagai personal branding. Ada yang bertanya nih ya, saya sambil jawab. Kenapa sih kita harus bangun personal branding? Personal branding kita harus bagus ya memangnya. Nah, ada yang bertanya begitu. Jawabannya, teman-teman, mau bagus atau nggak bagus itu pilihannya ada di tangan kamu, betul? Teman-teman tuh mau jadi public speaker yang oke atau enggak, itu pilihan bebas di tangan kamu. Ya, mau menjadi pribadi yang biasa-biasa saja atau pribadi yang excellent, pilihan ada di tangan siapa, teman-teman? Di tangan kita masing-masing. Ya, jadi saya nggak bisa memaksakan teman-teman untuk harus bagus. Kalau teman-teman ngerasa, aduh udah sih gini-gini aja Mbak Magda, ah, udah capek belajar, udah mentok, udah fix mindset, Cila gitu anak zaman sekarang bilangnya gitu ya. Tapi teman-teman, sebagai seorang kakak rohani ya, kakak yang hari ini ngajarin kalian, saya harus bilang, milikilah growth mindset, ya, pemikiran yang bertumbuh. Sehingga ya, personal branding kamu makin hari nggak hanya cuma bagus atau baik, tapi makin baik, lebih baik, terus-terusan baik, tetap baik, meningkat lagi. Nah, sampai di sini teman-teman paham? Ya, tapi kalau mau jadi pribadi yang biasa-biasa aja silakan. Nanti juga hasilnya biasa-biasa saja. Betul? Nah, jadi saya dorong nih teman-teman ya, saya semangati untuk teman-teman punya personal branding yang baik dengan cara memperbaiki karakter dan keterampilan. Lalu teman-teman, public speaking itu juga menolong kita untuk meninggalkan kesan yang positif. Ucapkan bersama-sama tanpa open mic ya. Kesan yang positif, kesan yang baik, menjadi pribadi yang berkesan, ya, berkesan yang menyenangkan, gitu ya. Nah, makanya public speaking perlu kita asah. Lalu hal yang ketiga, teman-teman, di bagian review ini adalah kita mengetahui betapa pentingnya karakter dan keterampilan. Ya, saya sebutkan kemarin teman-teman ya macam-macam karakter yang teman-teman bisa latih supaya saat kalian berbicara di depan banyak orang, kalian menjadi pribadi yang berkarisma, menggugah dan mengubah, betul ya? Di antaranya ada karakter jujur, sopan, rendah hati, ramah, menghargai orang lain, bertanggung jawab, bisa dipercaya, tidak mudah menyerah, bisa bekerja sama, suka Iya. menolong atau melayani, punya integritas. Nah, ini sejumlah karakter yang kita mau kejar nih teman-teman. Ya, kita mau kejar karakter-karakter baik itu supaya saat kita berbicara di depan banyak orang kita nggak diginin. Alah, cuman omong doang. Paham sampai di sini? Ah, cuman teori. Praktiknya dia khotbahnya nggak kayak hidup nyata dia, hei. Pernah jumpain orang-orang yang begitu reaksinya? Ya, semoga kita tidak ya. Maksudnya kita menjadi seorang public speaker yang memiliki karakter-karakter bagus gitu. Nah, makanya hari ini selain teman-teman punya karakter bagus, kita penting untuk meningkatkan keterampilan dengan ikut workshop semacam ini. Harus kita tingkatkan. Bulan Februari ini udah ikut public speaking. Besok kalau ada kelas public speaking lagi, ikut teman-teman. Ya, kalau engkau punya rezeki, punya berkat yang berbayar ya, kelas public speaking, ikut aja. Nggak apa-apa. Karena itu engkau sedang melatih diri kamu untuk jadi orang yang punya keterampilan lebih lagi. Nah, lalu yang keempat, teman-teman, setelah kita paham karakter dan keterampilan harus oke, maka kita kenal namanya pendekatan pakar. Pakar ini merupakan sebuah akronim. Positif, aktif, komunikatif,
aplikatif, dan rekreatif. Masih ingat semua ya? Amin ya. Positif, aktif, komunikatif, aplikatif, dan rekreatif. 5 hal ini jika kita lakukan dengan setia, dengan baik, saya sangat percaya engkau akan menjadi pribadi yang lebih cepat maju, lebih cepat melesat dibanding teman-teman yang lain. Oke, pakar ya, positif, aktif, komunikatif, aplikatif, rekreatif. Oke, jadi buat teman-teman yang baru datang pertama, pekan lalu kita belajar itu. Oke, nah sekarang saya akan merespon beberapa pertanyaan yang relate dengan materi kemarin ya. Saya gabung karena ada beberapa pertanyaan yang jawabannya mirip-mirip ya. Di antaranya, hal apa yang mempengaruhi karakter dan keterampilan seseorang? Ini pertanyaan kritis sekali. Ya, teman-teman, yang mempengaruhi karakter kita adalah kebiasaan kita. Ya, karakter, keterampilan. Keterampilan juga bicara tentang kebiasaan kita. Biasa nggak kita baca buku? Kita terbiasa nggak rajin ikut workshop? Kita tekun nggak meningkatkan dan mengasah diri kita? Ya, Kita ada stretching. nggak dalam kelompok kelompok belajar yang membuat kita semakin tajam dan cerdas? Ya, jadi pengaruh-pengaruh internal dan eksternal itu sangat kuat. Internal tuh berarti mindset kita dalam diri kita, ya, psikis kita, ya, fisik kita, itu juga bicara internal. Nah, kalau engkau pribadi yang sehat, yang kuat, semangat, ya, engkau akan memiliki faktor eksternal, misalnya didukung dengan bacaan yang positif, tontonan-tontonan di media sosial yang mendukung, ya, circle pertemanan yang oke, engkau punya kakak mentor atau kakak rohani, bapak ibu gembala yang menolong kamu untuk menemukan karakter lebih baik. Dan tentu tidak hanya faktor internal dan eksternal, ada kuasa Tuhan yang menolong kita untuk memiliki 2K yang makin hari makin oke. Itu jawabannya. Lalu yang berikutnya, bagaimana agar kita bisa percaya diri di depan banyak orang? Kemarin sudah ditanyakan ya, saya highlight lagi. Teman-teman, percaya diri itu nggak simsalabim engkau bisa miliki. Engkau harus latih tambah jam terbang. Latih di tempat-tempat di mana orang belum melihat kamu. Latihnya di mana? Di kamar, ya, di toilet, saat engkau berkendara, saat engkau sendirian di depan cermin, ya, paham? Latih terus teman-teman. Dilatih. Kalau engkau butuh upgrading tentang komunikasi atau public speaking, latih cara kamu ngomong. Ya, kemudian sering-sering baca dan nonton hal-hal yang positif yang membuat engkau secara otak makin tambah pengetahuan, wawasan. Jangan tontonan-tontonan yang menyesatkan, seperti misalnya nonton pornografi, ya, komik-komik horor, ya, hal-hal yang membuat engkau dalam dunia yang gelap, akhirnya malah kamunya nggak damai sejahtera, yang ada malah takut ke toilet, ya, akhirnya malu, insecure, ya. Jadi kasih atau cari teman-teman hal-hal yang membuat otak kamu ini ternutrisi dengan bacaan tontonan yang bagus. Sehingga dari situ kepercayaan diri meningkat. Lalu setiap ada kesempatan ya teman-teman coba ya, dicoba, latihan, coba. Karena pengulangan adalah guru yang terbaik. Repetition is best teacher. Ya, pengulangan adalah guru yang terbaik. Boleh diucapkan ya supaya engkau tahu. Jadi hal yang kamu ulang-ulang itu adalah guru yang terbaik. Latihan yang berkali-kali membuat engkau ahli dan mahir. Sampai di sini paham? Nah, oke, puji Tuhan ya. Jadi cara percaya dirinya begitu ya, teman-teman ya. Kemudian hal berikutnya adalah kenapa sih penting memiliki personal branding yang baik? Ya, ini pertanyaan tadi sebenarnya udah dijawab juga, tapi saya highlight lagi. Teman-teman, kalau engkau adalah buah atau pohon yang baik, ya, engkau adalah pohon yang baik. Engkau punya personal branding yang baik. Buahnya juga akan baik. Firman Tuhan kan bilang ya, pohon itu dikenal dari buahnya. Kalau pohonnya bagus tuh buahnya juga bagus. Paham sampai di sini ya. Jadi kalau engkau pengen punya personal branding yang baik, engkau akan membuahkan hal yang baik. Saya yakin teman-teman ikut meeting Zoom ini semua punya tujuan. Tidak hanya melengkapi presensi, ya, sebagai sebuah kewajiban. Tapi saya melihat ada teman-teman yang tulus belajar,
sepenuh hati dan sepenuh waktu belajar, menaruh fokus di tempat ini. So, saya mengapresiasi banget nih buat teman-teman yang berupaya untuk memiliki personal branding yang baik. Kalau engkau punya personal branding yang baik, itu bukan engkau saja yang bangga. Orang tua kamu senang, ya, komunitas kamu bersyukur, gereja kamu juga namanya jadi baik, nama Amin. Tuhan dimuliakan. Baik. Amin. Ya dong. Ya, bahkan gak cuman baik, kalau perlu yang paling baik, excellent gitu ya. Oke, jadi sangat penting ya punya personal branding yang baik ya. Ya. Kemudian yang berikutnya satu lagi deh yang berkaitan dengan tema kemarin adalah tentang bagaimana mengalami speechless ya atau kita tiba-tiba tidak lancar berbicara atau kehilangan kata-kata gitu ya. Oke, teman-teman kemarin juga sudah direspon tapi saya highlight lagi. Teman-teman boleh siapin catatan. Ya, catatan ya, poin-poin saja apa yang hendak engkau sampaikan. Sehingga dari situ sesuatu yang dibilang orang zaman sekarang namanya nge-lag gitulah ya, nge-freeze lah atau tiba-tiba lemot gitulah ya atau ngehang gitu. Teman-teman bisa antisipasi dengan menyiapkan catatan. Ya, boleh di kertas, boleh di handphone, dimanapun kau merasa nyaman, ya. Dan catatan ini tentu bukan catatan yang lengkap seperti kita baca jurnal ya. Teman-teman bikin poin-poin saja. Nah, dari situ teman-teman, ya taatin aja apa yang kamu tulis di situ. Ya, lalu kamu bercerita dengan tenang. Kalau memang kau benar-benar lupa, engkau bisa minta tolong kepada orang yang menurutmu di situ bisa menolong kamu. Let's say misalnya audiens ya. Teman-teman, tadi kita sampai poin nomor berapa ya? Saya boleh dibantu dong. Nah, terus ada yang komentar, wah iya ya bener 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 terima kasih ya. Saya tadi tiba-tiba lupa. Ya inilah teman-teman ya kalau namanya public speaker atau pembicara nih kadang tiba-tiba lupa. Tapi untung ada orang baik yang mau menolong saya. Thank you ya. Nah, kita bisa tanya ke orang terdekat. Atau kalau kita bener-bener kemudian kita hang, lupa, bener-bener lupa sampai acara selesai. Ya sudah teman-teman, jangan menyesali nasib ya, apalagi sampai engkau merasa nggak berharga. Udah kamu berdoa aja. Tuhan, tadi saya tuh lupa bagian ini. Maaf ya Tuhan, but next time saya mau ingat ketika nanti ada kesempatan lagi yang datang untuk saya. Ya. Nah, jadi teman-teman, hal kayak gitu jangan membuat teman-teman jadi merasa gagal ya. Terus terus aja dilanjutin. Nah, kalau memang lupa belum nggak ingat, ya teman bilang maaf teman-teman di poin ini kok tiba-tiba saya lupa ya. Tapi kalau nanti saya ingat, saya akan sampaikan. Gitu ya. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Nanti kalau pertanyaan mirip-mirip sama ini, tolong jangan ditanyain lagi ya. Oke, kalau begitu sudah selesai review dan respon Q&A-nya. Kita lanjut ke materi hari ini. Boleh dong saya dikasih semangat tepuk tangan dari tempat masing-masing ya. Oke, puji Tuhan. Nah, teman-teman, saya akan memulai materi saya di perjumpaan yang kedua tentang powerful public speaking tentang sebuah hasil penelitian. Ya, saya mulai dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang Profesor Dr. Albert Mehrabian. Ya, beliau adalah salah satu profesor di bidang psikologi komunikasi dari UCLA. Ya, nah teman-teman, beliau ini sudah membuat penelitian ini cukup lama ya, tetapi ketika seiring berjalannya waktu rupanya masih relate. Beliau menuliskan ini adalah elemen komunikasi personal. Sekalipun ini adalah elemen komunikasi personal, ternyata ini juga relate ketika si person ini berbicara dengan orang banyak. Ya, jadi ini sangat melengkapi komunikasi personalmu dengan sesama manusia, dengan seorang manusia yang ada di hadapan kamu misalnya, ini sangat mempengaruhi cara kamu juga berkomunikasi dengan banyak orang. So, saya mulai dari penelitian ini. Profesor Albert membagi dalam 3 jendela, ya, 7, 38, dan 55. 7% ini adalah spoken word, ya, yang diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata-kata atau kosakata. Ya, kemudian 38%-nya teman-teman adalah voice atau tone. Voice adalah suara, nada, ya.
Kemudian 55%-nya adalah body language. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di sesi sebelumnya yang bertanya tentang body language. Saya jawab di sini nanti ya sambil materi saya sampaikan. Oke, jadi 7% ini adalah kata-kata saya, kata-kata kita. Jadi teman-teman, Cuman Kak pranks ya. Angelia, Kak Devrita, Kak Yokibet, kalau kita ngomong di hadapan audiens, yang diingat mereka paling banyak itu bukan kata-kata kita. Ya, padahal hari ini kita sedang belajar public speaking gitu ya. Tapi yang mereka jauh lebih ingat adalah nada bicara kita, intonasi, dan body language kita. Atau penampilan kita, bahasa tubuh kita, gesture kita. Ini merupakan hasil penelitian, bukan asumsi ya. Ya, tapi hasil penelitian. Dan rupanya sampai hari ini pun kalau kita pikir dengan serius, hal itu sangat relate ya, relatable gitu. Jadi teman-teman itu lebih percaya gerakan tubuh teman-teman, gerakan tubuh lawan bicara ketimbang kadang mulutnya. Contoh gitu ya, mulutnya itu maksudnya lisannya. Contoh nih paling sederhana. Saya tanya ke Febriani Laila misalnya ya, ini saya lagi ngobrol nih sama Febriani. Pep, kok saya lihat nih kayaknya kamu lagi sakit ya? Atau kenapa kok kayaknya lemes banget? Terus dia jawab, enggak kok, aku baik-baik aja. I'm fine, I'm good. Tenang aja ya, nggak apa-apa. Tapi dia nggak seperti biasanya. Saya tanya lagi, enggak ah, kalau dari gerak-gerik kamu ya, saya pikir kamu lagi sakit loh. Bener nggak? Oh, enggak, tenang aja, aku nggak sakit kok. Tenang, tapi bibir kamu pucat nggak kayak biasanya. Oh, lalu pakai lipstick, nggak apa-apa. Tenang aja, I'm fine, I'm okay. Wih, saya nggak begitu saja percaya loh sama Briani ya. Saya ini lebih percaya gerakan dia, ya, ekspresi wajah dia, ketimbang dia hanya ngomong, enggak, I'm fine, I'm good, tenang aja, aku nggak sakit, aku baik-baik aja. Ternyata selidik punya selidik, dia habis putus pacar. Nah, ya, tapi dia nggak cerita, ya, untold story, nggak diceritain gitu kan. Tapi dia bahasa tubuh dia menunjukkan sesuatu yang tidak sewajarnya. Jadi saya lebih percaya sebenarnya Febri ada apa-apa gitu. Nah, sampai di sini teman-teman sering ya menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ya kan? Nah, dari sinilah teman-teman menjawab pertanyaan, kenapa sih Kak Magda body language atau gestur lebih dipercaya daripada lisan kita? Oh iya dong, ya ini penelitiannya bilang begitu. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu kan? Ya, kita lebih percaya gerak-gerik. Ada yang bilang gini, satu tindakan lebih berdampak daripada 1.000 kata-kata. Betul, Lambertus? Iya. Ya, satu tindakan lebih berdampak atau powerful daripada 1.000 kata-kata. Benar nggak, Putra Fangidae? Ya kan? Orang lebih percaya tindakan kamu daripada kata-kata kamu. Ini sebagai contoh. Oke, dari sini saya mau ajak teman-teman dari 3 elemen ini kita kembangkan sedikit dalam dunia public speaking. Oke, next slide, tolong. Ya, nah kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Jadi kalau 5, 38, dan 55 tadi diterjemahkan ulang dengan bahasa yang simple, saya bisa mengatakan melalui 3V. Melalui apa, teman-teman? 3V, ya. Jadi teman-teman biar gampang mengingat dan mudah belajarnya, apa yang saya ucapkan menurut teman-teman adalah aha moment. Engkau bisa mengulangi dan mengucapkan ulang dari bibir kalian masing-masing. Contoh nih, saya merangkum dalam 3V, ya, 3V. V yang pertama, saya mulai dari yang paling powerful dulu ya, yang 55% tadi ya. Benar ya? Saya mau mulai dari yang 55%, yaitu body language atau V yang pertama yaitu visual. Ya, boleh ketik di kolom chat teman-teman visual. Ya, visual. Visual ini yang kita samakan dengan body language. Oke, terima kasih Yudika, Abigail, Excel, thank you ya. Visual. Visual ini adalah body language, teman-teman. Bahasa tubuh. So, bagaimana visual kita? Kalau teman-teman lihat foto, ya, gambar yang ada di slide saya, ya, kita tuh bisa lihat visual seseorang itu mulai dari penampilan pakaiannya. Benar nggak? Saya bisa tahu seseorang adalah chef, pilot, polisi, ya, guru,
PNS, pengusaha, perawat, polisi, satpam, itu seragamnya juga udah beda ya, dari visualnya. Kita bisa lihat orang ini datang dari daerah mana dengan bentuk rambutnya. Apakah dia ikal, lurus, pirang, hitam. Betul? Ini bicara visual. Kita bisa kenali seseorang dari warna kulitnya. Betul ya Argo ya? Ini juga bicara visual. Yang terlihat oleh mata kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bisa mendapatkan informasi dari seseorang dari penampilannya aja. Dari barang-barang yang dikenakan. Betul teman-teman? Dari cara dia berjalan, cara dia berdiri, cara dia tersenyum, bahkan mungkin cara dia melirik. Nah, disinilah visual. Sebagai seorang public speaker, saya mendorong teman-teman untuk memiliki visual yang hangat, antusias, terbuka. Boleh diketik sekarang. Hangat, antusias, terbuka. Ya, visual yang hangat, antusias, dan terbuka ini meninggalkan kesan yang positif. Visual yang hangat, antusias, dan terbuka akan mempercepat engkau menjadi pribadi yang mengubah dan menggugah. Oke, terima kasih Axel ya. Marta, terima kasih. Ya, hangat, antusias, terbuka. Kalau saya ajak teman-teman lihat lebih detail apa aja dalam definisi atau masuk dalam kotak visual. Satu, penampilan diri atau pakaian. Yang sepakat boleh anggukan kepala. Ya, penampilan diri atau pakaian. Ya, jadi teman-teman, please ya, kalau berpakaian yang sopan, ya, rapi, sopan, nyaman. Sopan tuh gimana sih? Sopan itu ya ukuran badan dengan baju itu tuh enggak kekecilan gitu ya teman-teman ya. Enggak merusak fokus audiens. Jangan yang tipis, menerawang, berlubang. Wah ini, saya harus kasih tahu. Karena anak-anak sekarang itu pede aja. Pakai baju crop top, ya kan? Udah tahu mau bicara di depan banyak orang, itu ya pakai pakaian yang kurang sopan. Jadi saya harus dengan keberanian saya tegur teman-teman, please ya, karena penampilan diri merupakan aspek visual yang membuat seseorang percaya 55% padamu. Pakai pakaian yang sopan. Bukan berarti visual hangat, antusias, terbuka terus ini. Wah, terbuka, berarti boleh pakai baju buka-bukaan. Bukan gitu konteksnya, teman-teman ya. Jangan sesat pikir ya. Nah, penampilan diri. Lalu sikap berdiri. Ya, sikap berdiri yang tegap. Jangan bertumpang dengan satu kaki. Atau memainkan salah satu kaki. Sehingga engkau terlihat tidak percaya diri. Ya, sikap berdiri yang tegap, ya tidak membungkuk, tidak juga istilahnya apa ya, memajukan dada gitu ya, seolah-olah kita jumawa gitu kan ya, atau kayak kita tuh membanggakan sesuatu. Kemudian gerakan tangan, ingat ya, di dalam teknik pakar itu ada positif, aktif. Nah, maka gerakan tangan ini sangat menolong kita untuk mempraktikkan pada bagian aktif tadi. Ya, gunakan tangan sebagai alat peragamu untuk memperjelas apa yang engkau sampaikan. Jangan diam saja, teman-teman. Kalau satu tangan pegang mikrofon, let's say ini saya pegang botol, anggap aja ini mikrofon ya, teman-teman ya. Kalau salah satu pegang mikrofon, satu tangan ini kita gunakan untuk memperjelas. Ya, ucapkan bersama-sama. Memperjelas. Ya, memperjelas lisan kita. Memperjelas. Kemudian kontak mata. Ya, kemana aja deh kontak mata? Karena saya meeting Zoom hari ini, maka kontak mata saya lebih sering lihat ke kamera. Nih, lubang kamera, saya tunjuk ya. Ini lubang kamera. Mata saya akan lebih sering lihat ke situ. Sesekali lihat ke layar, sesekali lihat ke kotak partisipan. Tetapi kalau dalam kehidupan nyata, kontak mata ini yang kita lihat manusianya, teman-teman. Ya, dari sisi kiri kita sapu dengan pelan. Sapu itu maksudnya kita lihat dengan perlahan ya, sambil tersenyum, sambil berbicara. Ya, kalau ada yang di belakang, kau juga lihat yang di belakang, yang di depan. Yang dilihat jangan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng doang, ya. Nanti orang bisa iri. Atau hindari juga lihat ke atas, ke langit-langit gitu ya, kayak lihat sesuatu gitu ya, cari cicak. Nggak ada, teman-teman. Justru kalau kamu sering lihat ke atas, kelihatan kamu tuh nggak pede, ya. Apalagi lihat ke bawah, menunduk begitu ya. Sangat tidak disarankan. Oke, kontak mata lihat
Ya, berikan apresiasi, penghargaan dengan melihat mata atau kalau kau malu bagian T nih teman-teman. Ya, lihat bagian jidat seseorang yang kau mau, yang kau rasa malu tuh. Lihat alisnya, ya, atau lihat tengah-tengah begini. Tapi kalau kau sudah berani, percaya diri, lihat bola matanya. Lanjut ke ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajah ini juga menyumbang 55% dari sebuah proses public speaking. Ya. Jadi gerakan ekspresi wajah ini bicara saat engkau tersenyum ya, saat engkau berbicara, wajah ini loh teman-teman. Ini kan menjelaskan banyak hal ya. Etalase sebulan ini nih, ya saat engkau lagi bete, saat engkau lagi capek, lagi nggak mood itu kelihatan dari ekspresi wajah. Bahkan dari lirikan mata. Yang engkau sedang nyaman, engkau sedang tentram, atau engkau sedang khawatir itu kelihatan dari kontak mata. Lanjut, kita ke ekspresi wajah ya. Oh ya, ekspresi wajah itu juga menunjukkan kita lagi uh, bad day or good day gitu ya. Lagi oke, feel happy atau lagi ya so sad gitu kelihatan banget dari ekspresi wajah. Jadi sebagai seorang public speaker pastikan ekspresinya hangat, antusias ya. Gerakan tubuh ya tadi saya sebutkan bisa berjalan, jalan ke depan, jalan ke samping, mundur ya. Kadang masuk ke sela-sela kursi di mana audiens atau partisipan duduk gitu ya, kita bisa masuk ke lorong-lorong untuk mendekatkan diri kepada mereka supaya mereka nyaman ya. Kalau kita harus bicara di podium atau di mimbar ya kita tahan di situ tetapi kita gunakan tangan dan ekspresi kita untuk menjelaskan dengan lebih powerful. Yang terakhir di bagian visual adalah alat peraga ya. Hari ini saya menggunakan alat peraga PowerPoint yang teman-teman saksikan. Ya, tadi saya juga menggunakan alat peraga misalnya mikrofon yang seolah padahal ini botol saya buat seolah-olah mikrofon gitu ya. Alat peraga boleh pakai boneka kalau itu di sekolah minggu ya, boleh pakai gambar, boleh pakai video, boleh pakai benda-benda yang mendukung apa yang kau mau gunakan untuk bercerita. Karena orang akan mengingat itu ketimbang kata-kata kamu. Ya. Mereka akan mengingat visualmu. Ya, jadi teman-teman, saya juga harus berbesar hati ya sebagai pembicara di sensasi kali ini ya. Bahwa sebenarnya teman-teman ini akan lupa sama apa yang saya ucapin. Ya, akan cepat lupa karena itu hanya 7%. Tapi yang teman-teman ingat adalah, oh iya Kak Magda tuh rambutnya hitam, pipinya cabi, ya, pakai baju merah. Kalau ngomong itu bersemangat, ya. Terus orangnya apa misalnya ya, smiling face gitu ya. Itu yang teman-teman ingat. Dan saya juga harus berbesar hati menerima bahwa itulah fakta yang sesungguhnya. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke, kita masuk ke V yang kedua. Jadi V yang pertama visual. Nah, sebelum masuk ke V yang kedua, saya ada beberapa hal yang pendukung nih, slide berikutnya ya. Oke, slide berikutnya melengkapi visual adalah bicara tentang, ya, next slide dong. Iya, tunggu sebentar ya, teman. Nah, ekspresi wajah tadi ya. Biasakan tersenyum, tunjukkan sikap antusias ya, lihat gambar orang-orang apa pria yang ada di samping itu ya dengan semua ekspresinya ya. Ekspresi ekspresi kaku ya, kaget, heran. Kemudian apalagi ekspresi senang, ekspresi mungkin jijik gitu ya. Ekspresi malu. Nah, teman-teman ya biasakan berbicara dengan ekspresi karena itu sangat menolong kita untuk powerful ya dalam public speaking. Kemudian antusias, berikan ekspresi atau emosi yang sesuai. Ya, ucapkan bersama-sama, sesuai. Sesuai dengan konteksnya, ya. Lalu jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada satu benda, tadi sudah saya jelaskan. Lalu hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Ya, apalagi terlalu sering. Nah, itu buat orang tidak nyaman. Oke. Nah, slide berikutnya ya, teman-teman. Thank you, Arlius. Tadi sudah ketik visual ya. Sekarang ketik yang kedua, vokal. Nah, ya, kan kita menjelaskan nih dari penelitiannya Profesor Albert tentang jendela 7%, 38% dan 55%. Saya ubah jadi sebuah singkatan 3V yang membuat teman-teman cepat mengingat 3V. Nanti kalau ditanya teman-temanmu, tadi ngomong apa sih di sensasi? Aku nggak sempat ikut 3V. Ya, apa tuh 3V? Visual. Nah, bu langsung diketik nih. Pak Noel, keren. Dempsey, mantep. Langsung ketik vokal, 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 vokal. Ya, saya doakan teman-teman ya. Karena tanganmu sudah mengetik dengan ikhlas dan dengan inisiatif, saya doakan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat beruntung dan berhasil. Amin.
Ya, oke. Vokal, ya. Vokal. Vokal ini kalau dalam jendela Profesor Albert, vokal ini masuk yang 7 atau 38. Ayo diketik, 7 atau 38 vokal. Yo, 7 atau 38. Ketik, ketik, ketik. Oke, Ardi nomor 1. 38. Ya, Martin, Angela, Handi. Oke, sip, sip, betul, betul, betul. Tadi kan kita mulai dari angka terbesar ya, 55, yaitu vokal. Sorry, visual. Masuk ke angka kedua, 38% vokal. Vokal ini tadi kalau dalam bahasanya Profesor Albert tuh dia bilang tone or voice ya. Nah, saya sebutkan di sini vokal. Vokal itu meliputi apa, teman-teman? Satu, power suara atau volume. Saya ini dengan sepenuh power saya loh bicaranya loh. Ya memang saya tidak teriak-teriak sehingga tetangga saya terganggu. Atau saya tidak berbisik-bisik. Nah, atau sedang saya ngomongnya tuh lirih banget. Contoh, ya saya pakai volume yang lirih. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang vokal. Vokal di sini teman-teman, kita harus nggak nyaman kan? Abigail udah langsung gini, udah tunggu ngantuknya aja ya. Tapi kalau kita pakai power dan volume yang pas ya, ketik pas. Pas itu artinya sesuai ruangan, jumlah orang yang ada di dalamnya kita mainkan power kita supaya nggak terlalu keras atau sebaliknya kurang keras. Nah, nggak nyaman kan kalau kita power bicaranya, volume bicaranya itu nggak bikin audiens nyaman. Ya, jadi kita harus punya kepekaan nih teman-teman ya. Jangan mentang-mentang dari Medan ngomongnya teriak-teriak. Dia pikir kita semuanya nggak terganggu apa kalau dia ngomongnya teriak-teriak ya. Jadi kita belajar untuk punya kepekaan. Oke. Lalu yang kedua, artikulasi atau pengucapan kata harus jelas, clear ya. Pastikan saat engkau berbicara kalimatnya tuh utuh. Pengucapan katanya, Arlius, dari subjek, predikat, objek, keterangan itu utuh. Kalaupun ada slip-slip ya istilahnya slip tongue gitu ya atau kepleset anak zaman sekarang bilang aduh sorry typo gitu kan. It's okay, tapi segera diperbaiki ya, nggak usah nunggu nanti-nanti. Kalau engkau salah mengucapkan segera diperbaiki ya. Salah tuh boleh teman-teman. Yang tidak boleh adalah salah-salah. Berarti salah lu ulangin lagi, ya kan? Itu yang nggak boleh. Ya, Yunita, salah boleh, tapi yang tidak boleh salah-salah. Karena dengan salah satu kali kita harus belajar dari kesalahan kita. Bukankah orang bijak itu belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi? Yang ketiga adalah intonasi atau nada. Mainkan teman-teman, nada bertanya, nada menjawab, nada memerintah, nada minta tolong, nada menyuruh ya, itu pasti berbeda. Kadang kita nadanya naik, turun. Kita mainkan supaya orang tidak bosan, ya. Kita harus jadi seniman kata-kata dengan memainkan nada. Kadang kita ngomongnya tinggi, kita turunkan, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nyanyi aja ada nadanya kan, Febriani. Bicara juga ada nadanya. Pastikan nada yang kau pilih, nada yang tepat dengan pesan yang hendak kau sampaikan. Pesan sedih pasti nadanya beda dengan pesan riang. Begitu juga sebaliknya. Lanjut, kecepatan dan tempo. Saat engkau berbicara, mau ngomong lebih cepat atau lebih lambat tergantung kebutuhannya. Jangan terus lambat terus, cepat terus. Ya, selalu cepat, selalu lambat. Ya, sesuai kebutuhannya. Ya, kadang kita perlu menggunakan kecepatan yang pas. Contoh seperti tadi saya memberikan beberapa beberapa kalimat ya, menggunakan kecepatan. Misalnya, saya berbicara. Jadi teman-teman, sore hari ini saya akan mengajak kita belajar 3V. 3V ini adalah vokal, visual, dan verbal. Nah, ketiga hal ini teman-teman, jika kita pandai dan pas menempatkannya, akan menjadi sebuah public speaking yang powerful. Jadi kadang cepat, kadang lambat. Lalu jeda. Jeda ini artinya jeda sesuatu yang kita mau kasih tekanan, tetapi kita diam dulu, teman-teman. Ya, jeda. Kita kasih jeda, ya ini bisa berarti penekanan karena kita mau sedang menekankan sesuatu.
Jeda bisa diartikan diam sesaat untuk menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Ya, kita akan menekankan sesuatu yang lebih penting. Jeda, ya. Oke, lalu berikutnya kualitas suara. Pastikan teman-teman suara nggak harus merdu kayak Ruth Sahanaya atau kayak suaranya Tulus gitu ya. Kualitas suara ini bicara kalau engkau bicara tuh jelas, volumenya, pelafalannya, penyebutannya itu clear. Tidak ada noise, tidak ada serak 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 gitu ya. Kalau kita pakai mikrofon kadang suka ada noise-nya serak 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 gitu ya. Itu kan membuat kualitas suara jadi nggak baik. Lewat Zoom ini kadang tiba-tiba ada suara mikrofon yang tidak dimatikan gitu ya. Atau tiba-tiba di sebuah acara ada suara gitu ya. Itu nggak nyaman sekali. Nah, itu tuh sangat mempengaruhi kualitas suara. Suara tanpa noise. Oke. Terakhir adalah pernafasan. Vokal ini bicara pernafasan. Supaya kita kalau ngomong nggak ngah-ngah. Ngah-ngah tuh maksudnya terengah-engah gitu ya. Atau ngos-ngosan gitu ya. Astrid dan Devi ya. Nggak nyaman loh kalau kita jadi public speaker ngomongnya ngos-ngosan ya kan. Orang langsung, Mbak Magda minum dulu deh. Atau kita rehat sebentar ya teman-teman 5 menit ya. Kita mau minum sebentar ya. Kalau mau ke toilet boleh. Ada yang mau santai-santai sebentar nanti kita lanjutkan lagi. Karena udah lihat tuh pembicaranya terengah-engah atau ngos-ngosan kata Susan ya. Gak nyaman. So, dalam vokal kita belajar pernafasan. Pakai pernafasan perut. Pegang perut masing-masing. Jangan perut temannya ya. Iya, habis nafas. Betul Pak Noel ya. Nafas perut ya. Karena dengan nafas perut kamu akan terlihat bisa lebih tenang, nggak ngos-ngosan. Teman-teman yang di sini jago nyanyi atau anak padus gitu ya, paduan suara atau tim choir pasti ngerti ya. Jadi perut kita tuh yang mengembang dan mengempis. Nah, itu sangat menolong pernafasan kita. Oke, saya percepat ya materinya. Kita sudah dua V. V yang pertama tadi visual. Visual. V yang kedua vokal. Vokal, vokal, vokal. Ya, thank you Kardon ya. Lalu V yang ketiga atau terakhir adalah verbal. Verbal ini teman-teman adalah kata-kata ya menyumbang 7%. So, kita harus secara konten dan isi materi yang disampaikan harus oke, pas gitu ya. Pemilihan kata dan kalimat juga harus tepat. Kalau penggunaan kata asing atau bahasa Inggris gitu, kata asing itu nggak cuma bahasa Inggris ya, bahasa Jawa kalau didengar orang Medan itu jadi bahasa asing, begitu juga sebaliknya. Pemilihan kata harus tepat. Kalau dalam lingkup Indonesia ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kurangin idiom-idiom jika itu malah membuat orang nggak paham dan malah gagal fokus. Akhirnya kita harus jelasin idiom itu. Capek kan teman-teman? Pakai yang sederhana aja. Gunakan kalimat sederhana seperti Yesus yang mengajar para murid menggunakan bahasa tukang kayu. Bahasa yang super sederhana, mudah dipahami. Kalau pakai perumpamaan juga contoh atau perumpamaan yang gampang dimengerti. Jangan terjebak dengan kosakata, idiom, ataupun diksi yang membuat orang, apa sih maksudnya kata-kata itu? Oh itu, kok bisa ya ada kata-kata itu? Akhirnya kita nggak jelasin, malah kita jelasin kosakata. Jadi guru bahasa Indonesia, jangan terjebak ya. Lalu struktur atau sistematika bicara harus runtut. Nomor satu apa? Awal seperti apa, step kedua atau step lanjutan seperti apa, step yang ketiga atau terakhir penutup seperti apa. Jadi teman-teman harus sistematis, ya, jangan loncat-loncat. Kalau menjelaskan sesuatu ya pagi, siang, sore, malam, paham? Kalau menjelaskan hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau menjelaskan sesuatu yang tutorial, bagaimana step awal, yang pertama-tama, yang kedua, yang ketiga, itu sistematis. Sampai di sini teman-teman paham? Ya, lalu penguasaan materi atau keluasan dan kedalaman materi. Nah, ini hasil dari banyaknya kita membaca, teman-teman. Membaca, menonton itu sangat menolong kita untuk memiliki keluasan dan kedalaman materi. Oke, miliki banyak referensi, tambah literasi bacamu. Ya, jangan hanya nonton TikTok yang 30 detik atau 15 detik kamu scroll. Wah, itu bikin otak menjadi cepat aus ya atau cepat rusak gitu ya. Banyaklah membaca, nonton video yang lebih lama durasinya. Oke, seni mengolah kata-kata. Ya, kembali lagi basic public speaking adalah seni ya. Jadi kita harus punya kepiawaian untuk mengolah kata-kata. Ya, yang terakhir kosakata atau perbendaharaan kata kita harus beragam sehingga tidak membosankan, tidak menjenuhkan, tidak membuat orang gini,
kok dari tadi katanya itu terus sih gitu ya Abigail ya. Kita tuh harus bervariasi kalau membuat kalimat ya sehingga orang tuh senang ya. Senang orang tuh juga kalau diberi hidangan yang bervariasi itu juga senang sama seperti kosakata atau perbendaharaan kata di kepala kita. Lanjut teman-teman. Wah, ini waktu saya tinggal beberapa menit. Oke, nggak apa-apa ya. Kita terbang melesat ya, Abigail ya. Nah, ini nih teman-teman, 3 bagian penting ya untuk menjawab pertanyaan dari partisipan yang pekan lalu bertanya, gimana sih Kak Magda caranya untuk kita bisa membuat khotbah yang bisa menolong audiens kita itu bisa paham. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana gaya komunikasi atau bagaimana membuat presentasi kita menjadi walaupun spontan tapi tetap terlihat kita melakukan persiapan. Ada yang kayak gitu ya. Ya, nggak mau persiapan tapi punya spontan, pengennya kayak orang punya persiapan ya. Ya itulah pertanyaan anak sekarang, nggak apa-apa ya. Ada 3 bagian penting dalam sebuah presentasi, teman-teman. Ya, ini berlaku untuk MC, pembicara, guru, ya, apapun nih, teman-teman. Terus apa lagi? Dosen, ya. Mahasiswa kalau mau diskusi, presentasi, hasil diskusi. Nah, 3 bagian penting, ya. Opening harus menarik, setuju ya? Boleh anggukan kepala. Konten harus bermakna, setuju ya? Boleh kasih jempol. Ya, oke, opening harus menarik. Konten harus bermakna. Saya nggak mau dengar kalau saya nggak mau nonton konten kalau nggak ada maknanya. Benar? Minimal lucu lah dan menghibur ya. Kalau itu konten receh, nggak ada manfaatnya, nggak bakal kita tinggalin love atau like di situ. Yang ketiga, penutup harus berkesan. Ya, opening harus menarik, konten harus bermakna, penutup harus berkesan. Ya, oke. Kita mulai langsung ke opening, teman-teman. Thank you Lydia. Ya, kalau nggak bermakna nggak mau ya. Bahasa ini, nggak mau, nggak sudi deh denger atau menyaksikan konten yang nggak bermakna, buang-buang waktu gitu kan. Oke, next slide ya, opening. Nah, opening ini saya langsung kasih contoh-contoh aja teman-teman, karena dalam opening teman-teman punya pilihan apa yang akan kalian gunakan sebagai opening. Yang pertama, yel-yel. Nah, contoh nih, teman-teman, saya mau buka presentasi ini dengan yel-yel. Ya, kalau saya bilang sensasi, teman-teman langsung katakan wow. Lalu saya akan bilang, apakah engkau luar biasa, teman-teman? Katakan yes. Nah, itu yel-yel contoh ya. Misalnya sensasi, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Nah, ini contoh yel-yel. Kau bisa gunakan ini sebagai opening. Ya, bisa mulai dengan pujian misalnya. Tadi ya saya gunakan pujian. Ya, mengamati nggak, Angelia? Saya mengapresiasi untuk teman-teman yang hari ini bersemangat dan sepenuh hati mengikuti kelas ini. Saya doakan teman-teman semuanya makin cerdas dan makin cakap. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Sensasi. Nah, ini adalah pujian. Oke? Langsung contoh ya teman-teman ya. Teman-teman jangan bingung nih. Lalu interaksi. Interaksi saya mulai bertanya tadi waktu opening. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat? Oke, mudah-mudahan semuanya sehat, penuh berkat, dan semangat ya teman-teman ya. Oke. Interaksi, tanya jawab. Saya bertanya, teman-teman menjawab. Begitu sebaliknya. Oke, kita bisa pakai data dan fakta. Contoh, pekan lalu saya pakai sebuah data begini. Teman-teman, ada sebuah data yang menyebutkan bahwa ternyata berbicara di depan banyak orang adalah sebuah fobia yang banyak dialami oleh manusia. Nah, contoh begitu ya. Ada juga data dan fakta kita cerita tentang waktu itu saya cerita Kapten McDaniel. Ingat ya teman-teman ya, bagaimana dia ditahan di kamp peperangan Vietnam dan komunikasi atau mati ya teman-teman langsung ingat. Kalimat bijak. Nah, kita bisa membuka dengan sebuah kalimat bijak dalam opening kita. Sebagai contoh, teman-teman, saya akan membuka presentasi ini dengan sebuah kutipan yang saya baca dari seorang penulis yang anonim. Dia mengatakan bahwa, bentar teman-teman, dia mengatakan bahwa orang dengan kepandaian luar biasa akan dikagumi. Orang dengan harta berlimpah akan dicemburui. Orang dengan kekuasaan akan ditakuti, teman-teman. Tapi orang dengan karakter yang baik akan dipercayai. Maka saya berharap presentasi hari ini menolong teman-teman untuk menjadi pribadi yang makin dipercaya. Nah, contoh ya, kalimat bijak. Boleh ambil kalimat bijaknya Mahatma Gandhi, ya, Mother Teresa, siapa lagi? CEO-CEO yang terkenal gitu ya, silahkan, boleh digunakan. Bisa juga pakai ayat Alkitab. Nah ya, satu ayat Alkitab, ayat emas bisa kalian gunakan untuk kalimat bijak.
Bisa juga pakai pantun, teman-teman. Ya, pakai pantun yang setelah lagi marah tuh kan apa ikan lele itu teman-teman ya. Ubur-ubur ikan lele. Salam sehat, Le, gitu kan. Ya, tapi buat saya itu bukan pantun ya. Itu mah hanya sekedar idiom aja karena lagi viral. Nah, contoh nih kalau kita mau pakai pantun. Buah dondong, buah tomat. Biar mendung, tetap semangat. Nah, bisa juga gitu ya. Buah manggis, buah kedondong. Senyum manis dong. Ada lagi. Buah durian dibeli Mbak Yayu. Tepuk tangan yuk. Nah, ini bisa lagi. Ya, ada tuh pantun 2 baris, ada pantun 4 baris. Contoh kalau 4 baris. Hujan-hujan makan jagung. Jagung bakar ditaburi lada. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya, Magdalena Krisinda. Nah, contoh gitu ya. Ini bisa jadi opening, bisa jadi closing. Ya, karena namanya seniman ya. Seniman kata-kata bebas kita mau taruh di mana. Yang penting mengubah dan menggugah. Oke. Cerita ya, teman bisa ambil satu cerita cerita sejarah, kemudian juga pakai cerita juga ya. Nah, cerita pendek aja, jangan panjang-panjang. Humor juga bisa, misalnya ya. Humor contohnya apa ya? Apa bedanya cincin dengan kamu? Cila gitu ya. Apa bedanya kalau cincin itu di jari, kamu di hati? Cie, gitu ya. Humor gitu. Nah, itu bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit, jangan kebanyakan. Nantinya garing ya, disangkanya kita stand up comedy. Lalu bisa pakai ice breaking atau permainan. Ya, banyak tuh permainan teman-teman bisa ambil di media sosial ya, banyak konten kreator membahas tentang permainan, mau untuk kerjasama, fokus, atau keakraban, tergantung keperluannya. Ya, thank you Handi buat apresiasinya ya. The time Slide is berikutnya, four opening menarik ya, o'clock ada 8. p.m. Nah, opening menarik langsung yang udah screenshot langsung inget tuh. Ada yel-yel, interaksi, kata-kata pujian ya, kalimat bijak, data dan fakta, wes gitu ya. Ada lagi permainan ya, ada pula tadi pantun ya, ada pula apa tadi teman-teman? Yang satu lagi kok saya jadi lupa ya. Nanti kalau teman-teman ingat boleh dicatat ya. Oh, pakai cerita ya. Oke, cerita bisa gini. Teman-teman tadi waktu saya mau datang itu, saya melihat sebuah peristiwa ya. Ada pengamen yang saya lihat tuh kasihan banget ya. Saya muncul rasa iba, lalu saya kasih dia uang. Tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak hanya mengucapkan terima kasih, tapi dia mendoakan saya. Wow, cerita ini menginspirasi saya bahwa sebenarnya kata-kata adalah doa. Jadi teman-teman hati-hati ya dengan perkataan kita. Jadikan peran public speaker untuk mendoakan sehingga banyak orang diubahkan dan digugah semangatnya. Cie, gitu ya. Oke lanjut, kita ke isi yang bermakna. Ada 4 ya. Kita bisa pakai alur kronologis. Kemarin, hari ini, esok. Urut ya, sistematis supaya isi kita bisa bermakna. Jadi teman-teman kita akan mulai dari yang pertama-tama ya, kronologis. Ya, alurnya sistematis. Kronologis bisa bicara waktu, alur tempat, alur waktu ya, alur berpikir ya supaya kita tuh bisa membuat audiens kita otaknya juga jadi sistematis dalam berpikir. Gunakan alur kronologis. Ya, bisa juga pakai sebab akibat. Ya, kalau begini teman-teman akibatnya begitu. Ya, kalau awalnya begini, endingnya begitu. Nah, itu alur kronologis. Ya. Lalu yang kedua adalah 5W1H. Coba apa itu 5W1H? Ketik di kolom chat. Yuk, langsung Febriani. What, who, when, where, why, how. Wis. Thank you Judika. Iya. Apa, siapa, di mana, kenapa, kapan, bagaimana. Nah, kita menjelaskan presentasi kita dengan menjawab 5W1H. Itu bisa dilakukan oleh si penanya yang tadi gini, Kak Magda, gimana ya kalau kita dengan spontan harus berbicara tapi pengennya kelihatan kayak persiapan? Nah, udah pakai diisi bermakna ya. Pakai sebab akibat. Ya, pakai masa lalu masa kini bisa kan? Masih kayak komentar misalnya ya, Kak Magda, aku tuh suruh bicara tentang ini loh, time management gitu ya. Oke, cerita aja. Time management zaman dulu dengan zaman sekarang seperti apa? Dulu belum ada alarm, belum ada kecanggihan HP, ya sekarang udah ada. Udah bisa bicara begitu. Pakai 5W1H. Apa itu time management? Siapa yang butuh time management? Bagaimana time management bisa menolong kita? Kapan saja kita bisa menerapkan time management? Bisa begitu Lydia? Sangat bisa. Nah, Lydia Laila. Oke ya, jadi isi bermakna ini teman-teman spontan pun bisa sangat terlihat mempersiapkan diri.
Oke, Arya Saca. Sampai di sini paham Arya? Oke, puji Tuhan. Lanjut ke 3 or 5 magic point. 3 atau 5 kalimat poin. Contoh, 3 cara mengatur waktu dengan bijaksana. Wes, bisa? Dedrianti, ya. 5 strategi supaya bisa bangun tidur lebih awal. Contoh lagi. 3 manfaat bangun pagi. Bisa, Marta? 5 strategi supaya menjadi mahasiswa dengan nilai yang memuaskan. Apalagi? Axel contohnya misalnya. 3 cara mendapatkan pacar. Weh. Kenapa 3 dan 5? Terus tanya begitu kan. Kenapa sih harus 3 dan 5, Kak? Kenapa enggak 10 cara menaklukkan hati calon mertua? Kata Judika, 3 cara masak mie instan. Boleh. Ya, teman-teman, 3 dan 5 ini adalah angka yang lebih cepat dipahami oleh audiens. Enak dong kita mengingatnya gitu ya, Angelia, Ukrim. Kalau kita bilang gini, 3 cara memasak Indomie dengan cara yang efektif. Wah, gitu ya. Atau Dani Suara bisa gini, 5 strategi agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu kan lebih enak begitu. Kalau 4 kenapa, Bu? Nah, pertanyaan bagus. Boleh pakai 4 ya, tetapi 4 ini kurang ya. Dari ini sebuah penelitian ya teman-teman ya, 3 or 5 magic point ini sebuah penelitian. 4 itu angka yang kurang mudah diingat ya. 3 itu bisa ABC, manajemen waktu. Ya. Pakar, PAKAR. Paham sampai di sini? Ya. Jadi ini merupakan sebuah angka yang diteliti lebih cepat atau mudah ditangkap. Kita juga kalau dengar cara 3V gitu langsung, ih, apa tuh 3V gitu kan? Pakar. Ya, apa itu PAKER gitu kan? Nah, jadi 3 or 5 magic point adalah cara untuk kita bisa presentasi dengan menggunakan isi yang bermakna. Oke, terjawab ya Wanda ya. Mau pakai 4 juga boleh, karena memang hasil penelitiannya ada 4, nggak apa-apa. Boleh. Tetapi dalam public speaking ada ya muncul seperti ini. Ya, 3 or 5 magic point. Mau pakai 10 juga boleh kok Wanda. Misalnya 10 cara menyelesaikan skripsi dengan cepat. Aduh, baru tips yang kedua kita udah males baca. Kira-kira begitu. Atau udah males denger gitu ya. Terus nanti nanya sama Yunita, Yun, pinjem resume aja deh. Tadi apa intinya gitu kan. Lanjut ke alat peraga ya. Alat peraga langsung tiduran kata Dewanto. Jangan terlalu jujur, Dewa. Langsung off cam ya. Baik. Lanjut ke alat peraga ya. Alat peraga merupakan salah satu tools ya. Ya, tools atau peralatan yang membuat kita jadi memiliki isi yang bermakna. Alat peraga tadi ya saya sudah contohkan bisa berupa benda, berupa audio video, bisa berupa tubuh kita sendiri sebagai alat peraga. Ya, tangan kita ini Tuhan anugerahkan, Tuhan ciptakan untuk menjadi alat peraga. Ya, teman-teman semangat. Nah, kita kepalkan tangan dengan kita hentakkan. Ya, nampak kita semangat. Itu jadi alat peraga. Ya, kemudian apa? 5 kunci bisa pergi ke luar negeri gratis. Nah, ini juga alat peraga kan? Nah, contoh ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Dapat aha moment ya. Kita ke slide terakhir, setuju? Ya, ini slide terakhir, closing. Ya, tadi opening harus menarik. Isi harus bermakna. Closing harus berkesan. Jangan tinggalkan presentasi dengan biasa-biasa saja. Harus meninggalkan kesan. Tulis bersama-sama. Kesan di kolom chat ya. Kesan, 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 kesan. Yang pertama kita bisa gunakan teknik menyanyi bersama ya. Oke teman-teman, kita udah selesai acara ini, kita mau akhiri dengan sebuah lagu. Nah, contoh lagi nih, kalau teman-teman ngamati ya, ada gereja-gereja di mana pendeta kalau habis khotbah ada lagu ministry. Betul? Ya, Marta pasti ngamati nih. Oh ya, ada lagu ministry. Nah, itu juga cara pendeta atau kita nih hamba-hamba Tuhan ya untuk membuat closing yang berkesan. Cari lagu yang relate sama temanya, gitu ya Marta ya. Lanjut ya, rekonsiliasi artinya membangun hubungan atau perdamaian kembali. Ya,
dari ada perbedaan, cekcok gitu ya, mungkin ada debat, kita sebagai orang yang ada di situ harus bikin closing yang berkesan, rekonsiliasi. Ada perdamaian, ya, walaupun mungkin solusinya nggak sepaham, tapi tetap harus keluar damai supaya nggak ada perkelahian di jalan raya. Wow, gitu ya. Rekonsiliasi. Yuk teman-teman, kita saling berdamai. Kita tahu perbedaan pendapat akan selalu ada. So, kita mau akhiri dengan berjabat tangan dan saling berpelukan di antara kita, ya, untuk kita tetap menghargai setiap perbedaan pendapat. Nah, contohnya begitu ya, rekonsiliasi. Rekomitmen, karena ada hal yang mungkin sudah mulai luntur dan lupa, kita mulai di closing, kita bikin rekomitmen. Ya, rekomitmennya. Yuk teman-teman, dari yang kemarin teman-teman ini di asrama udah mulai males nih jaga kebersihan, mulai sekarang kita mau komitmen. Yuk kita komitmen, taruh tangan di dada, kita mau komitmen, mau janji ulang. Kalau mulai sekarang kita mau jaga kebersihan kamar kita di asrama. Saya berjanji, mulai hari ini saya bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan tempat saya berada dengan menjaga kebersihan, kerapian. Nah, gitu ya, rekomitmen gitu supaya ada hal yang diteguhkan lagi. Kemudian berikutnya call to action atau action plan. Kita bisa tutup presentasi kita dengan melakukan ajakan bersama. Contoh, teman-teman, kita sudah mendengar presentasi hari ini tentang pentingnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. So, mulai hari ini keluar dari ruangan ini, kita akan meletakkan sampah organik di kotak sampah warna hijau, kemudian sampah kimia akan kita taruh di kotak warna merah, dan kotak warna kuning untuk sampah yang tidak terurai seperti plastik dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Yuk kita lakukan aksi ini bersama-sama. Dan kita ajak teman-teman kita untuk melakukan aksi ini. Nah, gitu ya. Bisa ya, Hendy ya? Call to action. Nah, oke. Okay. Hendy dan teman-teman, kita masuk ke video inspiratif. Nanti saya akan gunakan video ini untuk menutup presentasi saya. Jadi saya hold dulu. Intinya adalah video inspiratif, adalah sebuah video pendek. Boleh dalam bentuk video iklan, tapi tidak bermaksud endorse atau promosi. Atau video inspiratif yang kau dapatkan di media sosial atau aplikasi tertentu yang memang itu memiliki unsur mendukung materi yang kau sampaikan. Ya, durasinya bisa setengah menit sampai 1 menit, atau semakin pendek durasi, semakin powerful. Oke. Baik, yang terakhir adalah ekspresi dan sentuhan emosi ya. Nah, ekspresi dan sentuhan emosi ini teman-teman adalah cara kita mengakhiri dengan contohnya gini. Baik teman-teman, presentasi saya sudah selesai. Namun saya hari ini ingin mengajak kepada teman-teman untuk mari kita lihat ke dalam hati kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang seperti yang ada dalam penjelasan tadi? Pribadi yang rendah hati, mau mengampuni, mau memaafkan. Jika belum, mari kita bawa hati kita mau datang kepada Tuhan, atau kita mau mengaku sungguh-sungguh bahwa kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Rasakan kalau kita tuh simpan kepahitan tuh kayak apa. Rasakan kalau teman-teman tuh simpan dendam antara satu dengan yang lain, apa yang terjadi. Nah, itu sentuh perasaan. Ya, di situ ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Oke. So, saya akan gunakan video inspiratif untuk menutup presentasi saya pada sore hari ini. Saya minta tolong Kak Yohanes ya, sebagai admin menolong untuk putar video ini. Oke, kita tonton dulu ya. Videonya hanya beberapa detik saja. Yuk kita saksikan. Enfin. میتونی ها فقط حواست باشه باشه اوکی برو Ya, puji Tuhan teman-teman. Latihan pangkal bisa. Video pendek ini bisa kita gunakan untuk mengakhiri sebuah presentasi, dan pesan saya dari video tadi adalah
bahwa apapun yang engkau ingin raih, teman-teman, selama engkau berusaha, berlatih sungguh-sungguh, bahkan kau menemukan mentor yang tepat, seorang yang menyemangatimu, mengapresiasi, bahkan seseorang yang mendukungmu, maka hal yang tidak mungkin sebelumnya bisa engkau raih. Terima kasih, teman-teman. Selamat sore. Tuhan memberkati. Shalom.